Bapak Ibu sekalian, ada dua teknik analisa yang biasa digunakan oleh investor dan trader saham di Indonesia, yaitu teknikal dan juga fundamental. Dan dalam banyak kesempatan, ya, saya juga sering bilang, meskipun saya ini value investor, saya pakai fundamental, tapi sekitar 20% dari analisa yang saya kerjakan itu memang kita lihat teknikalnya juga, ya. Jadi 80% kita lihat fundamental, ya. Kita hitung valuasi sahamnya harus murah, kinerja fundamentalnya harus bagus, prospeknya harus cerah. Value investing kan intinya ya 3 itu ya. Tapi selain itu ya kita lihat juga teknikalnya. Sangat sederhana. Kalau sahamnya dia breakout ya, artinya bullish dan itu kita bisa beli. Kalau misalnya sahamnya lagi turun sampai mentok di level supportnya dan itu support yang kita anggap cukup kuat, itu juga kita bisa beli. Tapi kalau supportnya tembus ya berarti kita harus cut loss dan seterusnya. Ya. Tapi ini adalah di masa lalu mungkin, sebelum sekarang situasi pasarnya seperti saat ini. Gini, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu teknikal ini masih works, masih berlaku, masih bisa kita gunakan. Dimana kalau kita beli saham yang breakout itu beneran abis itu dia naik terus gitu ya. Kalau sekarang ya yang terjadi, saya perhatikan teknikal itu udah nggak berfungsi Pak, udah nggak berfungsi. Kenapa? Karena hampir mayoritas saham-saham di bursa efek, mayoritas ya. Kalau dulu gini, dari dulu ada istilahnya saham gorengan. Apa itu? Saham yang naik turunnya dikendalikan oleh market maker atau bahasanya bandar ya. Ini terserah bandarnya aja mau naik mau turun. Artinya garis-garis teknikal itu ya itu digambar oleh si bandar itu gitu loh. Buatan, bukan murni alamiah karena mekanisme pasar yang wajar. Enggak, itu buatan. Buatan artinya apa? Bisa dimanipulasi. Kalau bisa dimanipulasi artinya ya terserah si bandar ini ya. Misalnya ada saham A nih, kita bikin dia ini coba breakout. Kita jebak tuh orang-orang yang katakanlah mau belinya sahamnya pakai teknikal. Kita pasang bid kelihatannya banyak banget. Begitu orangnya udah masuk ya harganya malah dibanting. Seperti itu. Karena ada kan istilah distribusi, akumulasi. Makanya ada ilmu satu lagi yang sebenarnya saya sendiri nggak pakai. Apa itu? Bandarmologi. Ya. Dan itu cuma ada di Indonesia, Pak. Di Amerika Serikat ada nggak orang pakai bandarmologi? Nggak ada. Kenapa? Market cap di sana, likuiditas saham-saham di sana itu terlalu besar. Hampir tidak mungkin bisa dimanipulasi pergerakan saham-saham di sana. Kecuali mungkin yang kecil-kecil. Kayak kalau Anda pernah dengar itu GameStop ya, GME kode sahamnya di Amerika Serikat. Nah itu tuh dibandarin tuh. Dan itu udah mulai diawasin tuh sama SEC-nya ya. Kalau di Indonesia kayak OJK-nya seperti itu. Kalau di sini Pak, mau saham kecil, mau saham gede itu dibandarin semuanya. Enggak semuanya, ada saham-saham yang memang dia naik turunnya secara wajar ya. Dan mungkin masih kita bisa analisa secara teknikal. Tapi sebagian besar itu udah nggak wajar. Kayak yang tadi saya tunjukkan ini ya, DSSA ini. Nah ini gimana ini penjelasannya nih? Dia mendatar, lalu naik. Kalau misalnya dia bener ngikutin teknikal kan harusnya ada naik turunnya gitu kan. Ini dia cuma mendatar, habis itu mendatar, naik. Ya emang sengaja dinaikin sama market makernya gitu loh, seperti itu. Jadi pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, kalau dulu teknikal ini masih berfungsi ketika sebelum pandemi lah, ketika pasar saham kita belum diisi oleh saham-saham seperti Brand, Aman, Goto. Ini kan yang baru-baru IPO ini ya. Apa sih maksudnya saham-saham itu? Saham yang secara market cap gede banget ya, mempengaruhi IHSG kita, mempengaruhi pasar saham kita. Tapi kita nggak mungkin beli saham tersebut karena tidak memenuhi kaidah value investing sama sekali. Entah itu valuasinya sangat mahal, entah itu kinerjanya jelek, ya Goto ya, perusahaan rugi gitu, kenapa kita mau beli? Entah itu prospeknya nggak jelas. Tapi sahamnya naik terus, secara tidak wajar. Jadi bagaimana kita bisa menganalisanya secara teknikal? Dan sayangnya karena market cap-nya mereka gede banget, maka itu turut mempengaruhi saham-saham lain yang sebenarnya bukan saham bandar. Ya, perbankan itu kan bukan bandar ya. Astra Telkom nggak dibandarin. Tapi ya turun karena
orang-orang itu ibaratnya gini, yang trader-trader teknikal itu mereka udah give up Pak di pasar saham Indonesia. Mereka udah pada pindah semua kemana coba? Ke kripto. Kripto itu masih bisa dianalisa secara teknikal itu. Meskipun saya sendiri nggak main kripto ya, dan karena saya juga lebih banyak di fundamental daripada teknikal. Tapi untuk saat ini teknikal itu udah nggak bisa. Dan mau pakai bandarmologi pun sama, udah nggak bisa juga. Kenapa? Kode brokernya ditutup, Bapak Ibu sekalian. Jadi pasar saham kita tuh udah aneh banget sekarang ini kalau boleh jujur ya. Kalau boleh jujur seperti itu. Meski demikian, ya kalau misalnya nih kemarin Anda beli saham Astra waktu di harga 4.500. Sekarang udah profit loh, ya kan? Waktu Bank Mandiri, kita beli saham Bank BRI di harga 4.500. Ya sekarang udah profit. Artinya apa? Kalau kita belinya sahamnya yang memang benar dan pada valuasi yang memang murah, BRI, Astra saham benar dong, ya kan? Tapi waktu BRI di harga 6.000 ya memang mahal. Nah, waktu kemarin di harga 4.500 murah. Kita beli, sekarang kita udah profit. Artinya, meskipun teknikal, TA ya, technical analysis itu udah nggak bisa dipakai lagi di Indonesia, tapi analisa fundamental dan khususnya value investing itu masih berlaku, Pak. Dan saya sendiri ya di Averi Investama, di tahun 2024 ini kita profit, Pak. Sekitar 9-10%. Memang kecil ya profitnya, nggak banyak. Nggak seperti di tahun 2022 lalu yang sampai sempat 70%. Tapi kita masih mencapai tujuan kita yaitu beat the market. Kan IHSG kita juga baru naik 3%, Pak. Dihitung secara year to date. Jadi kalau kita misalnya Anda profit 10%, Anda itu udah bagus itu. Intinya meskipun situasinya seperti tadi yang saya jelaskan, ya kita nggak harus keluar juga sih dari pasar modal kita. Kita masih bisa menggunakan value investing dan hasilnya itu memang benar profit gitu ya. Tapi kalau untuk teknikal, mohon maaf pasar modal kita sekarang sudah resmi dikuasai oleh para market maker yang mereka dengan bebas menaik turunkan saham. Jadi teknikal sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau Anda masih pakai teknikal, terpaksa saya katakan Anda harus pindah dari sini. Dan saya sendiri memang meskipun nggak pindah total ya, kita masih main saham di Indonesia. Tapi kan teman-teman juga mungkin sudah mengetahui, saya sudah mulai investasi juga tuh di saham Amerika Serikat ya, di US. Di situ teknikal masih berlaku Pak, masih bisa dipakai. Anda pakai apapun yang di situ Anda bisa pakai, Bollinger Bands, MACD, average, moving average ya, parabolik dan seterusnya, itu masih akurat di situ. Tapi di Indonesia udah nggak berlaku lagi. Cukup ya Pak Jason?